Hai, jumpa lagi di channel ya Jack. Oke, kita akan lanjut lagi jalan-jalan. Kita lanjut lagi nonton Piala Dunia U17 ya. Setelah kita kemarin mampir di kota Surabaya dan kota Solo, kita akan lanjut lagi ke kota Jakarta. Kenapa Jakarta di urutan ketiga? Saya mengikuti jadwal di situsnya FIFA ya. Jadi saya sudah cek bahwa tandingan pertama matchday di JIS itu, jadi stadion yang akan digunakan di Jakarta itu namanya Jakarta International Stadium. Jadi tadi belum saya perkenalkan nama stadionnya ya. Jadi nama stadion itu Jakarta International Stadium. Kalau kita panggil JIS aja ya. Jadi di JIS itu matchday pertama itu tanggal 11 November 2023. Tandingan matchday pertama itu ada New Caledonia melawan Inggris dan Brasil melawan Iran. Di berdasarkan jadwal ini kan jadwalnya setelah dari kota Surabaya dan Solo. Kota Surabaya dan Solo itu diadakan tanggal 10 November ya. Dan openingnya sudah pada tahu ya kalau diadakan di Gelora Bung Tomo, Surabaya. Jadi timnas U17 Indonesia itu akan bertanding di Surabaya ya. Jadi timnas sendiri akan berpusat atau hanya bermain di Surabaya. Untuk di JIS itu ada 6 matchday dan grup yang bermain di JIS itu ada di grup, kita cek dulu ya, grup kalau dunia itu grup C ya, C, lalu Amerika itu grup E ya, ada sebagian grup F dan D ya. Jadi C, D, E, F itu mendapat jatah bermain di JIS ya. Tapi grup yang paling sering bermain itu grup C dan E. Jadi kalau kalian itu penggemar timnas Brasil, Inggris, atau kalian pecinta Korea ya, atau kalian pecinta croissant ya, Prancis ya, kalau sarapan harus pakai croissant, itu cocoknya kalian nonton di JIS ya, di Jakarta. Oke, kita pada video kali ini saya akan cari hotel ya. Sudah sebagian saya spill ya. Oke, kita akan cari hotel di sekitaran JIS ya. Jadi kenapa JIS dipilih ya daripada GBK ya? Nanti kalian bertanya ini. Misalnya kan timnas mainnya di GBK, apalagi yang U20 kan harusnya main di GBK ya. Tapi kenapa tiba-tiba kok dialihkan ke JIS ya? Padahal JIS sendiri kan belum pernah ada pertandingan internasional ya, atau pertandingan sepak bola resmi. Bahkan Persija pun belum pernah bermain di Liga 1 ya, di JIS ya. Maka Persija tuh main Liga 1 tuh kandangnya tuh di Bekasi, setahu saya, Stadion Patriot. Ya, pertama karena di GBK sendiri itu jadwalnya bentrok dengan jadwal konser Coldplay ya. Kan sudah pada tahu kan Coldplay mainnya kapan ya, apalagi yang suka tentang war tiket, selamat ya. Karena itu orang beruntung ya. Saya kemarin war tiket ya, dapat tiketnya, jadi agak nyesek kalau ngomong Coldplay ya. Jadi ya selamat yang dapat tiket Coldplay. Jadi kan Coldplay sendiri kan main di GBK atau konser di GBK itu tanggal 15 November kalau nggak salah, hari Rabu kalau nggak salah. Saya ingat banget hari Rabu, karena kemarin saya tuh war tiket, saya cek harinya hari Rabu. Terus kan banyak yang bikin cita-cita lucu atau meme ya, kalau tanggal 15 November hari Rabu itu adalah hari cuti nasional karena banyak yang akan cuti ya. Jadi saya agak punya pengalaman kurang enak bahas Coldplay ya. Selamat lah yang dapat tiketnya ya. Jadi karena itu tadi, karena bentrok dengan Coldplay, jadi akhirnya dialihkan ke Jakarta International Stadium atau JIS ya. Di JIS itu akan dipersiapkan untuk tuan rumah Piala Dunia U17. Tapi kan kemarin banyak kontroversi ya masalah stadion ini ya, masalah lapangan, rumput, lalu lorong menuju ke stadion ya, katanya kurang tinggi, kalau naik bis itu nabrak atapnya atau gimana ya. Tapi kemarin bis di audit sama FIFA ternyata lolos ya, dan cuma perlu mengganti rumput ya, dan masalah rumput itu sudah ditangani atau sudah diatasi ya.
Jadi sekarang rumputnya sudah sesuai dengan standar FIFA. Jadi harusnya nggak ada masalah sama JIS ya. Dan JIS sendiri itu juga stadion yang punya kapasitas cukup besar, 82.000. Kemungkinan ini nggak total untuk dijual ya kursinya ya. Jadi mungkin kursi yang dijual itu sekitar 60 ribuan lah. Tapi itu sudah cukup banyak ini. 60 ribu itu sudah di atasnya GBT ya. Nah, ini stadion paling gede ya waktu yang ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U17 ya. Jadi karena kemarin bentrok sama Coldplay, jadi dialihkan ke JIS ya. Jadi opsi kalian tuh mau nonton Piala Dunia U17 atau nonton Coldplay ya. Ya pasti nonton Piala Dunia U17 aja lah. Ngapain Coldplay? Nggak dapat tiket. Agak ya semoga saja besok saya bisa nonton Coldplay ya. Saya ini nggak tahu ya Coldplay datang lagi ke Indonesia apa enggak ya. Saya harap sih tahun depan ada lagi lah. Saya mau ngurus lagi. Masih penasaran saya ini. Ya semoga kalian nonton Coldplay bisa merasakan kebahagiaan ya tentang Chris Martin ya. Bisa nyanyi Viva La Vida sama nyanyi Fix You ya. Oh. Ini mungkin cocok liriknya Fix You ya salah satu ya. If you try the best but you don't succeed ya, yang nggak succeed itu nonton Piala Dunia U17 saja karena tiketnya masih ada. Itu tanggal 11 itu masih ada ya. Ini tadi saya sudah cek di situsnya tuh yang habis itu tiket best saja, yang is not sama short tuh masih ada ya. Harganya tuh 125.000 paling mahal, yang paling murah tuh 75.000. Jadi kalian tuh berubahan beli aja lah daripada kalian kecewa 2 kali. Oke, kita akan langsung aja cari hotelnya ya sekitaran JIS ya. Oke, ini sudah saya list ya hotelnya. Hotelnya sudah saya filter, harga maksimal itu 300.000. Ini 301.000 ya. Dan ratingnya tuh 4+ ya. Jadi di bawah 4 nggak masuk ya. Untuk jarak sendiri saya setting ya. Kalau kalian naik kendaraan atau nggak usah saja ya. Karena Jakarta itu kan kotanya sudah ramah transportasi umum ya. Jam malam di Jakarta itu hampir nggak ada ya. Maksudnya jam malam itu jam-jam sepi ya. Karena Jakarta itu termasuk kota yang nggak pernah tidur dibandingkan kota-kota di daerah ya. Bahkan dari Surabaya dibandingkan Jakarta itu gemerlap Jakarta ya. Hampir nggak pernah tidur Jakarta. Jadi kalau kalian pulang malam dari JIS itu opsi kendaraan masih banyak. Jadi kalian nggak usah takut nggak dapat kendaraan. Oke, kita masuk aja ke hotel pertama, yaitu kamar fluid by beranda istirahat. Oh ya, ini sudah saya setting tanggal 11 November ya, sesuai dengan match day pertama di JIS ya. Kita lihat hotelnya seperti apa. Untuk harga itu Rp173.761. Kita lihat rutenya dulu aja ya, walaupun kita acuhkan jaraknya ya, ini sebagai gambaran aja lah. Kalau kalian naik kendaraan umum itu ada 1,5 jam. Kalau kalian naik kendaraan online itu bisa 1/2 jam ya. Dan di sini tuh termasuk daerah macet ya. Banyak merahnya ya. Nggak tahu ini merah ini. Oh, ini rute yang beda, rute kendaraan umum ya. Kalau naik kendaraan pribadi atau kendaraan termasuk lengang juga ya. Jadi bisa lah kalau nginep di sini lah. Soal jarak itu saja nggak jadi masalah ya ke Jakarta ya. Kita lihat harganya itu di Agoda itu 225.000, di Skyscanner itu 173.000, kalau di booking.com itu 210.000, di view.com itu 173.000. Jadi kalian pilih yang mana terserah ya. Kalau kalian familiar Agoda ya silahkan pakai Agoda, tapi harganya lebih mahal ya, selisihnya 50.000. Itu nggak masalah, nggak apa-apa lah. Kita ke ulasan. Saya urutkan dari yang terbaru. 5/5 mantap jiwaku. Wow. 5/5, 5/5, 5/5, 5/5, 5/5, 1/5. Baca dulu ini garisnya nih. Kamarnya kotor, ada handuk basah di dalam lemari dan bau rokok. Sangat tidak nyaman. Ketika jam 12 malam sampai jam 6 pagi ada sekelompok orang karaokean sampai pagi di lantai satunya. Oh, ini mungkin jadi satu sama tempat karaoke ya. Jadi kalau kalian pencinta ketenangan waktu tidur ini kurang cocok ya mungkin. 5/5.
overall nyaman, cuma beberapa kamar aja kondisinya agak kurang. 5/5 tempat yang bagus untuk menginap, mereka memberikan pelayanan yang sangat baik, kamar bersih dan harga masih normal, direkomendasikan untuk menginap. 5/5, 5/5, 5/5, 5/5, ini 3/5. Sekitar jam 10, 11, 12 siang, anak resepsionisnya berisik banget, suaranya terdengar kemana-mana, tolong diperhatikan ya ini resepsionis ya, untuk anak. 2/5, ini 1/5, nggak cocok bagi yang mau nyaman. 1/5 ini, menyesal menginap di tempat ini, walaupun hanya sekedar untuk numpang tidur, supaya dekat dengan pelabuhan Kali Adem Muara Angke, karena akan menyeberang ke Kepulauan Seribu. Tertarik dengan tempat ini karena foto-fotonya yang tidak sesuai dengan kenyataan. Penginapan ini tidak direkomendasikan bagi mereka yang butuh kebersihan, karena kebersihan di sini apa adanya, seperti terlihat kotor, ada bekas-bekas noda yang menjijikkan walaupun katanya sudah di laundry. Sewaktu minta spray diganti, cara kerja pelayanan juga asal-asalan, bantal hampir saja diletakkan di lantai, untung langsung saya cegah. Wah. Gantungan pakaian di kamar nggak ada, lantai agak ngeres, lantai kamar mandi agak licin dan sempit. Kalau melihat halaman dan lokasi pakai tidak terkesan tempat inap yang nyaman. 5/5, 4/5, super affordable jika tujuannya untuk singgah semalam. Kamar mandinya bersih, cuma spraynya agak kotor dan banyak rambut. Ku saranin pas beres-beres pakai lint roller atau sapu lidi. Oke. Jadi hotel ini punya masalah kebersihan dan lingkungan yang kurang tenang ya. Jadi kurang nyaman bagi kalian yang menginap. Untuk mencari hotel yang tenang dan nyaman, dan karena kalian tuh sensitif dengan kebersihan, tempatnya kurang cocok ya hotel ini. Tapi kalau kalian bisa mengesampingkan itu semua, ini bisa dibilang hotel cukup bagus ya, karena banyak juga yang masih review 5/5 ya. Kita lihat hotelnya ya. Ini hotelnya kayak apartemen ya. Ini kamarnya. Sepintas kamarnya tidak terlalu besar ya, dan sangat simpel ya. Ini termasuk double bed ya, jadi bisa untuk 2 orang. Oh, oke, jadi ini termasuk kawasan yang cukup ramai ya. Kamar saya loh, cuma buat tidur aja itu sudah cukup ya, karena nggak perlu fasilitas yang cukup mewah ya kalau kalian cuma tidur saja ya, dan harganya pun juga di bawah 200.000 ya kalau via tadi aplikasi apa tadi ya, aplikasi ini ya, vio.com ini ya loh. Tapi harga maksimalnya itu masih di bawah 250.000 ya. Apakah worth it ya? Menurut saya sih masih worth it ya, kalau kalian tidak mempermasalahkan kamar yang berisik atau masalah kebersihan yang masalah spray ya. Karena apa ya, beberapa hotel yang murah emang punya masalah pada kebersihan spray ya. Walaupun sudah di laundry, walaupun sudah wangi, itu pasti ada sisa noda. Saya nggak tahu noda apa ya, saya tuh selalu positive thinking ya, siapa tahu itu noda kopi atau noda susu. Nah, itu kembali ke pemikiran kalian ya. Kalau kalian masih kurang nyaman dengan itu ya, cari opsi hotel yang lain aja. Kita cari hotel yang lain. Hotel kedua, Smart Home Hotel Ancol. Kita lihat berapa jarak tempuh. Ini kalau kalian naik kendaraan online itu sekitar 13 menit ya. Kalau kendaraan umum itu sekitar 1 jam. Ini termasuk jarak yang masih oke lah untuk kota Jakarta ya. Oke, kita lihat harganya. Harganya di Agoda itu 231.000. Di Skyscanner 231.000. Di bawah
booking.com 289.282 rupiah. Di tiket.com itu 245.700 rupiah. Jadi terserah kalian mau pakai yang mana. Yang paling murah itu di Agoda ya, 231.000. Oke, kita lihat ulasannya. Kita urutkan dari yang terbaru. 3/5, 3/5, 5/5. Murah, dekat dengan Ancol. 3/5, 5/5, 4/5, 2/5. Kata saya. Kamar kurang bersih, kettle air panas kotor, telepon resepsionis tidak pernah diangkat. Ini mungkin resepsionisnya lagi sibuk ya. Untuk kamar kurang bersih itu mungkin masalah spray lagi ya. Terus kettle air panas kotor. Nah ini bisa komplain ke resepsionis ya kalau kalian nginep di hotel ya, kalian bisa minta ganti ya. Itu karena termasuk salah satu fasilitas yang kalian dapatkan. 5/5 untuk harga yang segini sudah cukup mendapatkan fasilitas kamar dan layanan yang baik dengan lokasi dekat ke Ancol. Jadi ini dekat dengan Ancol. Ini ada tambahan ya, makan dan minuman. Tidak ada minimarket dari rumah makan dekat hotel, jadi harus via GrabFood atau yang terdekat ada warung Tegal. Oh, jadi ini nggak dekat dengan Alfamart atau Indomaret ya. Dan tempat makan juga agak jauh. 5/5. Nginep di sini 2 malam lewat Agoda. Pelayanan per malam 350.000. Walk-in tanpa reservasi. Lift AC TV, channel TV, air panas, kettle juga semua bekerja dengan baik. Cukup puas ya di sini. Untuk GoFood dan GrabFood juga mudah diakses. Kanan kiri gak ada makanan ya. Ini kayak tadi ya, review yang tadi itu tempatnya jauh dari tempat makan ya, atau minimarket ya. Jadi harus banget GoFood atau GrabFood. Saya nggak ada sarapannya. Resepsionisnya ramah, kamar bersih, cukup luas. Next kalau mau ke Dufan nginep sini lagi. Oh, kalau kalian mau nonton bola sambil main ke Dufan, ini bisa jadi opsi hotel ya. Dekat dari Dufan. 4/5, 3/5. Dekat dengan wisata Ancol, cukup nyeker santai. Ya jangan nyeker ya, pakai sepatu ya. 2/5 harga murah, kamar luas, cuma spray kotor dan jadi jauh. Kalau ke Ancol putar baliknya jauh. Ini spray lagi, spray kotor ini jadi apa ya, perhatian khusus ya bagi tamu ya. Ini 3/5. Hotel yang letaknya cukup dekat bila mana sedang rekreasi ke Ancol atau berbelanja ke Mangga 2. Harga cukup terjangkau, kebersihan kamar bagus, amenities tersedia, hanya tidak ada fasilitas breakfast. Agak sulit mencari makanan karena jarang warung yang dekat, kecuali pesan delivery online. Kalau hanya istirahat, hotelnya rekomen lah. Jadi yang suka jajan, wisata kuliner, ya cari opsi hotel yang lain aja ya, karena ini kurang cocok ya. Tapi kalau kalian cuma nonton sepak bola ya, atau memang memprioritaskan nonton sepak bola dengan mengesampingkan tempat makan yang dekat hotel, ini bisa jadi referensi juga ya. Lalu ini 5/5, 1/5. Oke, kita baca ya. Sangat tidak recommended, cukup tahu aja nginep di sini, pelayanannya ogah-ogahan. Kalau mau kesel sih nggak apa-apa, nginep di sini aja. Kalau mau kesel itu maksudnya kesel itu jengkel ya, bukan capek ya, kesel jengkel, nginep di sini aja. Mungkin konsepnya kayak Karen's dinner kali ya. Kalau kalian ingin marah-marah emosian, nginep di sini. Ya bikin emosi. Pelayan cowok rambut ikal, lu tandain dah mukanya ngeselin, sumpah. Gak ada senyum. Baru kali ini dari berbagai macam hotel yang pernah didatangi ketemu resepsionis penuh pemaksaan. Gak ada gelas kopi, teh dan lain, dikasih pemanas air, gak ada gelasnya. Lu mikir aja bro, spray kotor kayak gak diganti. Menjijikan. Ya ini salah satu tamu yang punya pengalaman dengan salah satu staf hotel ya. Saya nggak tahu stafnya masih ada apa enggak ya. Ya, kalau masih ada, semoga masnya ya rambut ikal, bisa introspeksi ya, atau mungkin bisa konsultasi sama tamu ini ya. Tak maaf lah kalau ada kesalahan ya. Mungkin waktu itu dia juga
si resepsionisnya juga lagi banyak pikiran ya. Biasanya pekerjaan dan pikiran di luar pekerjaan itu harus dipisahkan ya. Jadi apalagi kalau kalian bekerja di bidang jasa ya, apalagi jasa hotel ya, yang mengutamakan keramah-tamahan itu harus kalian menyambut tamu itu secara maksimal ya. Jadi kalau kalian pas kerja itu lagi sebel atau lagi marah tuh ya harus dibuang rasa itu ya, karena melayani tamu itu harus dengan ramah senyum agar tamu merasa betah di hotel. Ini 1/5. Spek kotor, lantai kotor, hanya disediakan air putih, tidak ada teh, tidak worth it dengan warga. Kalau sendirian, whatever lah. Kami tidak cocok pengunjung, kamar tidak kedengaran dari kamar. Ini 35, 55. Oke, kita lihat fotonya ya. Ini fotonya, ini kamarnya. Kamar sih nggak masalah ya, cenderung bagus ya di foto ya. Oke nih. Tapi tadi ada masalah dengan lokasi yang jauh dari minimarket ya. Oke ya, kamarnya oke ya. Jadi kalau kalian cuma butuh tempat tidur ya, ini masuk list ya. Dari luar seperti ini ya hotelnya ya. Ini kayak apartemen ya, sedang nggak rusun ya. Oke. Ya, ini termasuk hotel budget. Kalian memang tujuannya nginep aja ya sudah cukup. Oke, kita ke hotel selanjutnya yaitu Coins Hotel Indonesia. Coins Hotel Indonesia, kita lihat rutenya. Wah, ini deket banget ini nilai plus ini. Kalau kalian nggak mau transport apa, tidak ingin ribet dengan transportasi, ini bisa jadi nilai plus. Karena kalau jalan kaki itu setengah jam lebih dikit. Kalian naik kendaraan online itu cuma 6 menit aja. Kalau naik kendaraan umum itu 40 menit. Ini oke nih secara lokasi. Saya list cek. Kita lihat harganya ya. Harganya itu di Agoda Rp262.370, di booking.com itu Rp335.360, untuk di hotel.com itu Rp328.440, di Skyscanner itu Rp263.393. Jadi ini paling murah itu di Agoda. Jadi kalau kalian tertarik dengan harga yang paling murah itu di Agoda ya. Atau kalian pilih opsi yang lain ya, terserah kalian. Kita baca ulasannya, kita urutan terbaru. 45. Sudah 3 kali kesini, 2 kali pelayanan dan kamarnya the best banget sih. Yang ketiga kalinya malah dibikin kecewa, kamarnya bau apek, di sofa banyak bercak, kamar mandi licin, minta kamar yang smoking tapi dikasih no smoking, layanan template. Oke, kebersihan lagi ini 55, 45, 1/5 nih. Waduh, apa ini? Pelayanan lama, check-in setengah 3 sampai jam setengah 4 lebih. Oh, jadi prosesnya tuh lama ya, sejam lebih ya, setengah 3 sampai jam setengah 4 lebih. Kamar kotor, salah kamar dan nggak ada konfirmasi sebelumnya. Oke, ini masalah komunikasi dengan pihak hotel ya. Lalu ini 55, lokasi oke, dengan full court di depan hotel, mudah buat nongkrong kalau bisa di kamar. Wah, ini beda dari hotel sebelumnya ya, ini dekat food court ya. Ini cocok ya, suka kulineran. 35, 45, rapi murah. Oke, 25. Spray bantal kurang bersih dan handuk mandi bikin gatal-gatal di kulit setelah dipakai. Kebersihan lagi dan masalah handuk ya. Ini saya sering menemui masalah dengan handuk mandi ya. Jadi handuk mandi itu properti yang harus jadi perhatian khusus. Spray juga harus jadi perhatian khusus kalau kalian punya bisnis hotel ya.
Perlu diperbaiki suara pompa air di balik kamar 502 yang sering bunyi. Tapi nilainya 5/5. Mungkin sudah diperbaiki ya. 5/5, 5/5, 5/5, 4/5, 5/5, 5/5, 5/5, 5/5, 4/5, 5/5, 2/5 nih. Actually little bit creepy ya. Penampakan dalamnya kayak hotel tua gitu. Dan waktu mau check out, mau turun ke lobby, liftnya rusak. Jadilah minta turun tangga dari lantai 4. Malah masih jam 6 pagi waktu itu dan lobby digelapin dong. Gimana kita nggak takut? Tapi untuk tidur sementara sedikit nyaman. Tapi kalau untuk bermalam di situ beberapa hari, kayaknya nggak deh. Agak seremak. Untuk pelayanan baik dan ramah. Oh, jadi agak creepy ya. Liftnya juga tidak dinyalain waktu pagi ya. 5/5, 5/5, 5/5, 5/5. Ini rata-rata positifnya lebih banyak ya dan negatifnya ya. Negatifnya tadi ya masalah lift, spray, anduk. Ya, ini masalah umum pada hotel-hotel ya. Kita lihat fotonya. Ini tampak luarnya ya hotelnya. Ya hotel tua ya. Hotel tahun 80-an kayak gini ya. Wah kamarnya sih pada foto sih oke ya ini. Kamarnya juga oke nih. Ini kafenya ya, tempat makannya ya. Ini apa nih? Kamarnya oke ya. Ya buat nginep sih oke nih. Nah, ya kembali ke selera ya. Saya sih oke ya, masuk. Apalagi tadi lokasinya dekat dengan stadion ya. Ya lebih rinci ya, kamar mandi oke nih. Gede, tapi ini pasti harganya yang agak mahal ya. Oke nih. Menurut saya sih oke ya, dengan harga segitu ya. Oke, kita ke hotel selanjutnya. Hotel Open View Hotel Bishome Arta Gading Boulevard. Ya, kita lihat fotonya ya, apakah jaraknya dari stadion JIS ya. Ini agak jauh ya. Jadi kalau kalian naik angkutan umum itu 1,5 jam, angkutan online itu 19 menitan ya, 30 menit lah. Ini masih oke lah di Jakarta. Kita lihat harganya. Ini di Agoda itu Rp233.772. Booking.com Rp274.918. Skyscanner itu Rp233.772. Di traveloka.com itu Rp252.702. Ini juga hotel punya aplikasi sendiri ya. Harganya itu Rp210.045. Jadi paling murah itu kalian via aplikasi hotelnya ya. Dan via hotel Bishome Arta Gading ya. Arta Gading Boulevard ya. Jadi kalian bisa lihat situs resminya ya. Booking ke sana aja lebih murah. Kita ke ulasan. Kita lihat yang terbaru. 4/5, 5/5, 5/5, 4/5. Lumayan buat hotel budget yang sudah ada lift, naik turun 3 lantai, gempor juga kalau bermasalah sama berat badan. Overall lumayan. Oke. 4/5, 5/5, 5/5, 3/5. Oh, banyak sekali. Plus ini apa ya? Positif negatif ya. Jadi pro dan kontranya ya. Nilai positif dan negatifnya ya. Positifnya, kamar bersih, AC dingin, showernya bagus, petugas ramah. Aku minta morning call jam 3.30 pagi, nggak lupa ada benar yang ngetok kamarku. Jadi termasuk apa ya, teliti ya,
pegawainya ya. Ini ya negatifnya ya, air hangat nggak ada. Aku nggak tahu emang nggak ada atau kamarku aja yang nggak nyala. Cuma karena agak mager pindah kamar, jadi ya sudah. Jadi air hangatnya di kamarnya dia itu mati. Tapi dia aslinya bisa minta pindah kamar ya, atau minta diperbaiki ya, tapi dia mager. Ya udah, jauh dari parkiran, petugasnya nggak jelas nunjukin parkirannya di mana. Akhirnya parkir di dekat ruko itu, stay 2 malam habis 74.000. Jadi kalau ada yang tahu parkirannya share aja. Oh, masalah parkir, kenapa tidak tanya pihak hotel aja ya, kalian parkirnya di mana ya? Nggak ada lift, jadi siap-siap naik tangga kalau misal dapat lantai tinggi. Oh, jadi ini kurang cocok untuk orang tua. Jadi kalau kalian bawa orang tua atau kalian orang tua dan punya masalah dengan lutut, dengkul, itu tidak cocok. Saluran wastafelnya lambat, jadi harus tunggu lama biar bisa kering. Ini bisa dikomplain ke pihak hotel biar dibersihin ya salurannya ya, atau ngampet mungkin ya di wastafelnya ya, pipa pembuangan wastafel ya. Saluran kamar mandi juga kurang miring, jadi ada air yang menggenang. Oke, colokan cuma 1, tapi ini oke lah, bawa colokan aja kalau kesini. Oh, ini saran ya, karena colokannya cuma 1, kalian dari rumah atau dari tempat biasa itu bawa kabel extension ya. Jadi saya tuh juga punya kebiasaan pakai kabel extension ya kalau keluar kota ya, karena biasanya di hotel itu cuma ada 2 biasanya ya. Nah, 1 tuh dekat kasur, dekat bed. Satunya tuh biasanya dekat itu ya, tempat rias ya. Nah, biasanya itu kalau kalian main HP kan dekat kamar ya, atau dekat kasur ya. Nah, jadi saya itu bawa kabel extension atau bawa kayak T ya. T itu kan colokan 3 lubang itu ya. Nah, itu sangat membantu sekali ya. Itu pengalaman pribadi juga saya kalau nginep di hotel itu selalu bawa itu ya. Kesini biar bisa dapat antrian awal buat Hoyo Fest. Tapi kayaknya stay di tempat lain aja deh, soalnya parkirannya jauh plus mahal. Nggak sempat foto-foto, tapi kamarnya sesuai dengan yang ada di foto kok. Oke, 45. Tempat yang bagus untuk anggaran yang ketat, tidak ada yang mewah, cocok untuk pengunjung yang bekerja. Penanggung jawab sangat membantu dan tidak ada kekurangan keramahan. Air panas, AC, air kemasan gratis, handuk TV, dengan akses Netflix, kamar agak kecil. Oke, 55. Mari kita lihat fotonya. Nah, ini kamarnya ya. Oh, memang sempit ya, tidak terlalu besar. Oh, ini jadi dekat ruko ya, dekat ruko ya. Ini kamar mandinya cukup kompak ya hotelnya ya, nggak gede ya. Ini jadi satu sama ruko, jadi kalian tuh tanya parkiran ke petugas hotel ya. Ini emang di charge atau harusnya gratis ya? Kalau kalian bawa kendaraan pribadi ya, tanya aja. Tapi kalau kalian tidak bawa kendaraan pribadi harusnya nggak masalah ya, masalah parkiran tuh kan tidak termasuk beban kalian lah ya. Ini kayak ruko-ruko itu ya. Kita ke hotel selanjutnya, kita ke Oyo itu menjadi alternatif ya. Ini benar-benar hotel yang sangat membantu budget traveler ya. Kita lihat rutenya. Wah, deket juga ini. Kalau kalian bilang kendaraan online tuh cuma sekitar 15 menitan ya. Kalau kendaraan umum itu 1 jam. Oke, masuk Jakarta itu ya termasuk dekat lah. Kita lihat harganya ya. Harganya cuma di satu situs ya, booking.com ya, Rp177.206. Kita ke ulasan. Bukan terbaru. 5/5.
uang sebapol. Aduh, kenapa ini? Lalu ramah, nyaman, cocok, nyantai sejenak. 55. Ini hotel juga nanggapin juga ya, walaupun tampaknya template ya. 55, 55, 55, 55, 1/5. Oh, apa ini? Ada nomor WA-nya nggak sih? Kamar selalu full, paling dekat dengan pelabuhan Tanjung Priok. 55, 55, 55, 3/5. Banyak nyamuk, tapi selain itu oke. Oh, banyak nyamuknya. Nah, jadi kalian bawa itu ya, pakai ya lotion anti nyamuk itu ya. Kamar sempit di Panreot. Waduh, 2/5. Lokasi oke, pinggir jalan. 4/5, 55, 55, 5/5, 5/5, 5/5. Ya, jadi ini hotel minim keluhan ya. Keluhannya cuma panas sama banyak nyamuk. Kita lihat fotonya ya. Ini hotelnya. Ini kayak rumah ya, Mas. Ya, ini kamarnya. Cukup standar ya kamarnya ya, nggak terlalu wah. Ini tampaknya kayak kos-kosan ya, jadi hotel. Iya, kita ya kalian nggak masalah dengan hotel mirip kos-kosan ya, nggak masalah ya. Ya, harganya di 107.000 ya. Oke, masuk murah ya. Jadi kalian tertarik ya, silahkan nginep di sana. Oke, kita ke ini sama ya, penginapan dengan family sama ini sama ya. Kita ke itu ya, berapa hotel ya? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini hotel ke-6. Red Doors Nir Dunia Fantasi. Oke, kita lihat fotonya. Ini juga dekat juga, sekitaran 10 menit sampai 15 menit ya. Kalian naik kendaraan itu 49 menit atau 50 menit ya. Jalan kaki 1 jam. Oke, jadi tidak masalah ya. Kita ke harga. Harganya ini agak, kalau kalian kalau kalian pakai kota yang tidak dari hotel ya. Di hotel itu ada situs resminya ya, Red Doors itu harganya Rp292.790. Tapi kalau kalian lihat Agoda itu harganya di atas 300 ya. 339.570. Booking.com itu Rp422.496. Skyscanner Rp340.893. Di tk.com itu Rp413.674. Agak jauh ya selisihnya ya, hampir 100.000 ya. Ya saya sarankan sih lewat situs resminya aja ya, nah selisihnya lumayan jauh. Kita ke ulasan, kita urutkan terbaru. 4/5, 5/5, 5/5. Jaminan harga termurah dibanding aplikasi lain. Sama ada WhatsApp, saya Red Doors di bawah. Ini ada WhatsApp-nya nih kalau kalian mau pesen nih. 5/5, 4/5. AC kurang dingin. 4/5 cukup representatif untuk tempat menginap sementara. 5/5, 1/5 nih. Bisa istirahat dengan nyaman, pokoknya semua memuaskan. Ini tidak menggambarkan ratingnya yang diberikan ya. 5/5, 5/5, 5/5, 5/5, 5/5, 4/5, 5/5, 5/5, 5/5, 5/5. Oke nih hotel ini, termasuk minim keluhan ya. Kita lihat fotonya. Oke, eksekutif. Wah, kamarnya oke juga ya. Menarik ya. Masuk hotel agak lama ya. Eksteriornya ini sama bentuk bangunannya itu
kayak hotel-hotel lama ya, tapi klasik ya, keren ini hotel. Oke ya, tapi harganya tadi agak agak pricey ya, pakai kota di luar terus resmi hotelnya ya. Tapi termasuk bagus ini. Ini ada yang model di bawah ya, nggak ada kayak misalnya tempat pipannya ya. Ini kafenya mungkin. Hotelnya oke nih, udah. Oke, misalnya ini ya kalau harga 300-an lebih dikit sih bisa diterima ya, karena luas banget kamarnya nih. Oke. Jadi kalau kalian suka hotel yang nyaman, ini bisa jadi opsi ya. By Doors plus Near dunia fantasi. Dari namanya ini sudah pasti dekat di Dufan ya. Jadi kalian bisa main ke Dufan sekalian ya. Kalau kalian ada jeda, misalnya kalian nginep 3 hari ya. Tandingannya kan di match pertama hari Minggunya bisa ke Dufan. Kita ke hotel terakhir aja ya. Ini saya review terakhir ya. Grand Balance Kemayoran. Ya, kita lihat rutenya ya, berapa menit kah dari hotel ke JIS ya. Wow, ini juga cukup dekat nih, karena angkutan online ya. Bisa di bawah 15 menit ya, kalau naik kendaraan umum itu 1 jam. Jalan kaki ya 1,5 jam. Masuk juga ya, Tugas Jakarta ya. Di lokasi juga tampaknya tempat yang cukup ramai ya. Kita ke harganya. Wow, ini sangat murah sekali ya, Rp174.767 di Agoda. Di Booking.com itu Rp222.756, di Oyo itu Rp283.500. Jadi kalian pilih yang mana ya, terserah kalian. Paling murah itu di Agoda. Kita ke ulasan. Kita urutkan. Terbaru 4/5 GBU Goodbest 5/5 terlalu banyak interior buruk. Oke, 3/5 karcis parkir manual tidak berfungsi. 5/5 1/5 ini saya baca ya. Kami menyewa kamar 7 jam yang lalu. Pemandangan yang kami temui di internet sangat berbeda. Kami menyewa kamar sebagai kamar mewah dengan pintu rusak. Tidak akan berhenti jika Anda mengikat binatang di sana. Ini apa ini? Kami minta kamar bebas rokok dan kamar berbau asap rokok. Kami menelpon perusahaan tempat kami menyewa kamar dan mereka tidak mengembalikan uang kami. Tolong menjauh dari sini. Ini masalah kamar ya. Di kamarnya itu tidak sesuai yang dipesan. Di pesannya non smoking tapi ada bau rokok ya. Pintunya juga rusak ya. Oh ini pintunya rusak. 5/5 1/5 bad banget. Please, kalian mau staycation di hotel ini harus lihat review di Gmap dulu. Gue check in jam 2:30 sore sampai jam sore udah cabut. Karena nggak betah banget dapat kamar yang super duper creepy, berdebu, kotor, terus di dalam kamar itu ada satu pintu yang dikunci dan nggak bisa dibuka. Entah apa itu ya. Pas lagi tiduran tiba-tiba kamar mandi ada suara benda jatuh, pas dilihat ternyata nggak ada yang jatuh. BKWK langsung nggak mikir lama langsung cabut, dah nggak lagi. Horor ya. Hanya horor. 5/5 1/5 jelek banget kamarnya. Kayak komplain masalah kebersihan ya, sama pintunya sering rusak ya. 5/5 1/5 4/5 4/5
55, 45, 1/5. Tempatnya nggak kerawat, selimut hitam dan kotor, bau rokok bisa lebih bagus. Di hotel ini punya masalah dengan bau rokok ya, dan horor. Jadi saya baca cerita tapi agak horor ya. 5, kamar sangat buruk, bau kamar tua yang kotor, tolong lebih baik lagi, terima kasih. 5/5, 25. Sungguh menegangkan, harus tinggal 2 malam, besok langsung kabur. 1/5, tidak ada lampu yang menyala, kamar tidak terawat, kumuh, tidak layak juga, akhirnya mencari tempat penginapan yang lain. 1/5, sumpah demi apapun nih, gue agak nyesel dengan check-in di hotel ini. Harganya nggak seberapa, cuma kenyamanan nggak ada sama sekali, karena hal mistisnya masih kental, dan gue pikir diganggu sendirian dong. Hasil orang yang lagi sama gue juga sama diganggu, termasuk gue ditelepon 4 kali sama pihak hotel melalui WhatsApp, dan pas gue angkat terakhir kali dia nanya, kamu lagi di mana ini? Kamu lagi di mana? Dengan suara cowok lembut, dan gue tanya dong lagi melalui chat, dan gue pun lihat log panggilannya langsung hilang, dan makin malam makin aneh dengan suara nggak jelas. Sumpah hotelnya serem banget, mana di sosial media bagus sekali ya. Dan di sosial media bagus sekali ya, datang ke sana udah kayak udang. Wah, gak berani saya ini. Wah, ini 25. Kamar luas tapi hawa dan suasana kamar tidak nyaman, sangat kotor, bau dan berdebu, seperti sudah lama tidak dibersihkan. Bahkan ada semut di sudut kamar. Kemudian kamar penuh noda, bed cover dan selimut juga penuh. Remote TV baterai habis, sarapan tidak berfungsi, air di wastafel tidak ada, preset dan handuk. Layanan kamar kurang membantu dalam membantu kamu untuk mengganti kamar, sehingga terpaksa untuk tetap menginap di kamar yang serba kurang ini. Terdapat lift yang mati dan tidak berfungsi. Kurang informasi bahwa tamu bisa meminta stempel di resepsionis agar tidak dikenakan cas tambahan saat keluar. Maksimal biaya parkir tamu hotel ada 10.000. Jika mendapat stempel dihitung 3.000 per jam. Oh, jadi harus dapat stempel ya untuk tidak dikenakan cas ya, waktu minta stempel sih. Ya, untuk parkir ya, di parkir hotel itu 10.000 ya maksimal ya. Saya tidak ingin menggeneralisir bahwa semua kamar di hotel ini sama dengan yang saya tempati. Bukannya kebetulan saja saya mendapat kamar yang kurang nyaman. Bagi tamu yang ingin menginap di tempat ini, saya sarankan untuk mengecek seluruh fasilitas kamar terlebih dahulu. Dan setelah minta ganti jika dirasa kurang sesuai dengan keinginan, agar tidak mendapatkan pengalaman buruk seperti saya. Semoga pihak developer bisa lebih memperhatikan kenyamanan tamu dan menangani keluhan tamu dengan lebih responsif dan solutif ke depannya. Have a nice vacation, Riddle. Oke. 55, 35, 25. Ini hotel yang punya banyak cerita ya. Ya, walaupun sebagian masih positif ya untuk reviewnya ya, tapi ada review yang kurang, tapi ceritanya malah belum mengena. Jadi agak parno ya di sini ya. Apalagi sekalian sendirian ya. Kita lihat fotonya. Ini kamarnya ya, sebelah putih ini ya. Ini ada kolam renangnya juga. Oh, ada bathtubnya ya. Ini dapurnya. Ini kayak apartemen ya. Dari foto sih oke ya. Ya, ini hotel nuansanya klasik ya. Ini kamarnya. Ini bentuknya seperti ini ya. Grand Palace. Berarti nggak ada cerita horor. Ini masuk list saya ini. Jadi ada cerita horornya, dia agak creepy ya. Apalagi kalau saya nontonnya sendirian ya.
Bisa ngajak teman ya. Temannya juga jangan yang penakut ya. Kalau bisa yang religius ya. Ini termasuk hotel yang fasilitasnya lumayan. Harusnya nggak masalah ya kalau nginep di sini ya. Harganya juga murah banget ya. Oke, itu tadi hotel yang saya review. Sekian dulu ya. Ini juga banyak opsi-opsi hotel lain, kalian juga bisa review di Maps ya. Jadi kesimpulannya di sini sih hotelnya banyak. Kalau kalian punya budget lebih itu justru lebih banyak opsinya ya. Dan harga hotel di Jakarta itu bersaing ya, dibandingkan kota-kota lain di Indonesia ya. Karena Jakarta kan tingkat okupasi hotelnya cukup tinggi ya. Jadi hotel tuh nggak segan-segan memberikan harga murah asal kamarnya itu banyak yang menyewa ya. Jadi emang perang adu harga ya. Jadi jangan kaget kalau ada hotel murah, fasilitasnya itu seperti hotel bintang 3 loh di kota kalian ya. Jadi itu. Jadi kalau saya suruh milih, saya akan milih di mana tadi ya? Ini dia, Coins Hotel Indonesia. Jadi saya akan nginep di sini aja ya, Coins Hotel Indonesia ya. Harganya tadi 262.000 ya. Iya benar ini ya. Sorry. Ya ini kan, ya ini di sini aja. Jadi besok saya akan mulai perjalanan dari hotel ini ke JIS ya. Nanti bisa lihat apa suasananya seperti apa. Semoga menyenangkan lah. JIS sendiri yang lokasinya juga agak-agak ke utara ya, dekat pantai ya. Tapi kan Jakarta untuk kota daerah pinggir itu termasuk daerah yang ramai dan banyak objek-objek menarik ya. Jadi kita bisa lihat aja video selanjutnya. Kita akan berangkat dari hotel ini ya, Coins Hotel Indonesia. Jadi besok saya akan ke sana ke JIS ya. Oke, itu aja videonya. Semoga bisa beri gambaran hotel. Jadi kalau kalian nyari hotel buan ya, karena pasti kalian ini akan bersaing dengan penonton konser Coldplay ya. Jadi penonton yang dunia 17 waktu terakhir bentuk dengan konser Coldplay itu, kalau kalian mau cari hotel itu ya mungkin agak harus bersaing gitu. Tapi untungnya sih JIS itu lokasinya agak jauh dari GBK ya, jadi hotel-hotelnya sih agak mungkin tidak akan terlalu berdampak ya. Tapi ya mungkin ada yang beberapa berdampak juga karena kan banyak penonton ya dari berbagai sudut negara Indonesia yang akan nonton Coldplay ya, dan nonton Badunya U17. Oke, itu aja video dari saya. Semoga bisa memberikan gambaran ya kalau kalian mau nginep di mana ya. Dan selamat menonton bagi yang sudah beli tiket, dan selamat menonton pula yang sudah punya tiket nonton Coldplay ya. Anda beruntung sekali ya. Saya iri dengan Anda. Selamat. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton.